2026 yang kami hormati. Sesaat lagi akan hadir bersama kita bincang inspiratif dengan tajuk Membakar Buku Membakar Manusia. Sudah hadir bersama kita penyair muda dari Bangka Belitung yang tumbuh di kota Yogyakarta, Jemi Batin Tikal. Dengan teman berbincang pada malam hari ini dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman, Mas Aldi Aditya. Oleh karena itu, kepada seluruh pengunjung yang sudah berada di area festival, kami persilakan untuk ikut berbincang pada malam hari ini di panggung utama Bilfest 2026. Karena kedua guest-star kita sudah hadir, oleh karena itu kami persilahkan kepada Bapak Aldi Aditya untuk bisa memulai acara pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah kita di sini bisa berkumpul dalam acara bedah buku ya. Dan buku yang akan kita bicarakan ya sebagai pemantik adalah buku berjudul Membakar Buku Membakar Manusia. Ini adalah buku kumpulan esai dari Saudara Jemi Batin Tikal, atau mungkin bisa akrabnya disapa sebagai Jemi atau Mas Jemi, atau mungkin karena beliau berlatar belakang dari Bangka Belitung, Abang gitu. Biasanya kalau orang Bangka dipanggilnya itu kan Abang ya, Bang Jemi gitu. Ya itu terserah, tapi kayaknya sih beliau itu lebih pas kalau dipanggil Jemi katanya. Ya oke lah, nanti kita biar egaliter ya. Jadi Jemi di sini merupakan penulis dari latar belakang tadi saya udah sebut Bangka Belitung, tapi beliau lulusan dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lalu kemudian juga beliau ini punya aktivitas ya di dunia literasi di Yogyakarta, dan itu tampak dalam buku kumpulan esai ini. Antara lain beliau pernah bekerja di penerbit misalnya, kalau nggak salah ya, saya baca di situ. Kemudian beliau juga jelas sebagai penulis. Tadi juga Mas Fikri bilang di belakang penyair gitu. Penyair ya? Buku pertamanya penyair ya. Nah jadi di sini kita berhadapan ya dengan orang yang memang menyelami masalah literasi gitu. Dan ya ini buku Membakar Manusia ini memang pada dasarnya bicara tentang literasi, dan kita akan menyelaminya lebih dalam lagi di acara Bilfest 2026 ini. Ya baik, kita tidak perlu berpanjang lebar lagi ya, mungkin pengantarnya seperti itu. Nanti kita bisa mengenali beliau lebih dalam lagi di obrolan-obrolan sepanjang jalan ini. Oke. Mas Jemi atau Jemi, apa kabar? Insya Allah baik ya? Ya. Itu mic-nya dipakai lah. Oh ya, baik sekali Mas. Oke. Kalau misalnya Mas Jemi bisa menceritakan secara singkat perjalanan sampai saat ini, gimana tuh Mas? Seperti khusus buku ini ya? Ya, betul. Oh ya, buku ini sebenarnya esai-esai yang ditulis di dalamnya itu kurang lebih kurun waktu 5 atau 6 tahun. Ditandai dengan kayaknya esai termuda itu sekitar 2018. Jadi ini agak unik ini di komunitas Jejak Imaji yang saya tergabung dengan Bang Ilham Robani. Bang Ilham juga yang membawa saya ke Jejak Imaji pertama kali. Saya hanya diajarin khusus nulis puisi sama senior-senior, sedangkan yang lain tuh diajarin macam-macam. Mereka diajarin nulis puisi, nulis cerpen, nulis esai, termasuk kayak Bang Ilham, dia kan bisa menulis semuanya. Sedangkan saya hanya disuruh fokus nulis puisi.
Ya kalau waktu itu jok tongkrongannya ya karena kemampuan otak saya nggak nyampe untuk nulis yang banyak tadi gitu. Nah tapi yang lucunya tulisan saya yang pertama kali dimuat disuruh esai, dan itu esai sastra yang ada juga di dalam buku ini yang bahas sastra populer. Nah itu 2018 kalau nggak salah, dimuat di pocer.co, sudah tidak ada lagi websitenya. Sekarang menjadi penerbit Pocer, kalau teman-teman tahu, nggak tahu ya ikut apa enggak di sini. Nah penerbit Pocer itu salah satu penerbit keren juga di Jogja. Ya dia jenis atau tipenya kayak margin kiri begitu ya, fokus di isu-isu berat gitu, semacam politik, feminisme dan kebudayaan ya. Nah kalau kami di dunia puisi itu ada anggapan seperti yang saya tulis di pengantarnya, bahwa seorang penulis puisi yang baik biasanya adalah juga seorang penulis esai yang baik. Nah, pernyataan itu terus menghantui saya sampai hari ini. Karena saya merasa adalah seorang penulis esai yang buruk. Nah, jadi di Jejak Imaji dulu kami selain diminta nulis puisi, cerpen, kami juga disuruh nulis esai. Misalnya Bang Ilham mengirimkan 2 puisi. Saya yang jadi pengulasnya. Otomatis kan saya harus menulis esai. Nah, esai saya itu selalu diketawain gitu. Karena memang buruk sekali ya, itu masih mahasiswa ya gitu. Sampai sekarang masih sih. Nah itu masih selalu diejek gitu. Jadi saya merasa menulis esai itu semacam kutukan gitu. Kenapa saya nggak bisa nulis esai, sedangkan Bang Ilham teman sekamar saya esainya sudah dimuat di mana-mana, bahkan bisa seminggu sekali dimuat begitu ya. Waktu itu ketika dia masih pamer dengan cewek-cewek. Nah semacam itu. Kemudian membaca puisi pun sampai hari ini ya, ketika saya membaca puisi itu juga semacam kutukan. Jadi saya susah menikmati membaca puisi itu sebagai hiburan, karena ketika membaca puisi orang lain itu ada keinginan untuk, oh saya bisa nih bikin kayak gini, ini kayaknya perlu diedit deh gitu, atau oh ini bisa ditulis dengan sudut pandang begini. Jadi ketika membaca puisi sebagai pembaca puisi orang lain, saya menjadi seorang pembaca yang curiga, karena ingin membedah si puisi ini gitu, apakah bisa saya tiru atau apakah bisa saya perbaiki, kurang lebih kan semacam itu. Nah kemudian karena membaca puisi itu menjadi semacam kutukan, saya akhirnya mencari hiburan lain, bacaan hiburan lain yang tidak membuat saya cemburu gitu terhadap tulisan itu. Nah saya akhirnya menjatuhkan diri kepada prosa, novel dan cerpen, kemudian esai. Pertama kali membaca esai itu esainya ini kontroversial ya, karena pernah punya kasus KS ya. Tapi di luar kasus itu saya menyebut bukunya ya, tidak menyebut personalnya, yaitu bukunya 1001 Tiran di Negeri Kecil kalau tidak salah, itu tebal sekali. Nah waktu itu cukup membuka kepala saya, oh ternyata esai itu nggak perlu panjang-panjang. Jadi di buku itu ada esai yang cuma 1 paragraf membahas polisi. Ya betul. Nah itu SS inisialnya, spesial sambal ya. Nama warung terkenal di Jogja. Nah jadi ada satu esai yang menuliskan soal polisi, hanya 1 paragraf. Kok bisa dia merangkum sejarah polisi dari zaman Romawi dulu misalnya hanya dengan 1 paragraf. Nah di situ membuat pandangan baru, ternyata esai itu bukan masalah panjang dan pendeknya, tapi lebih ke apakah dia mampu menyampaikan yang ingin dia sampaikan, entah panjang entah pendek. Nah itu harus tersampaikan dengan baik. Itu kan kurang lebih kayak puisi ya. Jadi puisi itu kan kita harus bisa menyampaikan banyak hal dalam format yang pendek sekali begitu ya. Nah saya menemukan itu tadi esai-esai pendek. Nah dari situ mulai getol membaca esai. Jadi ada banyak esai-esai yang esais yang saya suka. Yang paling saya suka sampai hari ini Rusdi Matari. Dia sudah meninggal, orang Jawa Timur, Bondowoso kalau tidak salah. Nah dia ini yang membuat saya menarik adalah menuliskan tema-tema Islam tapi tidak menggurui. Itu kan susah ya, kalau kita bahas agama biasanya inginnya kan kamu masuk surga, kamu masuk neraka, yang semacam itu. Dia tidak semacam itu gitu. Nah si Rusdi Matari lah, wah bisa nih ternyata agama yang selama ini saya hindari ya, karena berat ya. Agama yang selama ini saya hindari karena berat, kemudian penuh penghakiman gitu, pelabelan bahwa kamu salah, kamu benar. Ternyata ketika membaca esai Rusdi Matari, jadi melihat oh ternyata bisa disampaikan begini nih gitu, sesuatu yang berat yang berkaitan dengan agama. Nah kemudian ada juga kalau yang sekarang yang saya suka ada di Anugrah, terutama yang esai-esai dia menuliskan soal Jakarta gitu. Oh, ternyata Jakarta tidak seburuk yang ada di televisi begitu, tidak seburuk yang ada di kepala kita. Ternyata Jakarta di dalam gang-gangnya juga ada kehidupan yang saling gotong royong, tolong menolong. Nah dari situ mulailah saya menulis esai. Nah
akhirnya untuk mengatasi susahnya menulis esai tadi, saya bikin kanal website itu di bawah naungan Twitter, kalau sekarang X ya, namanya Medium nama kanalnya. Saya bikin, kalau zaman dulu mungkin orang menulis pakai blogspot kan. Nah, sekarang saya di Medium karena tampilannya lebih simple, lebih sederhana, kita tidak perlu mengatur ini itu yang banyak lah gitu untuk mengunggah. Ya kayak kita bikin caption aja. Kanal itu saya jadikan ladang atau lahan untuk belajar menulis esai. Jadi ada yang esai cuma 2 paragraf, ada yang 5 halaman, ada yang cuma 3 paragraf, gitu macam-macam. Ada yang apa sih banget gitu kan, ada yang esai yang apa sih gitu kan, kayak ya udah kayak kalau istilah Jawa itu gerenengan, nggak tahu ya Banyumas ada nggak istilah gerenengan ya. Kalau di Jogja kayak ya udah curhatan aja gitu, esai-esai semuanya, hanya untuk melatih teknik menulis gitu. Nah, misalnya saya lagi baca di Anugerah, saya akan mencoba meniru gitu, bagaimana dia membuka esainya, bagaimana pertengahannya, bagaimana dia menutup esainya. Saya akan tiru biasanya di sana. Nah, disitulah mulai getol menulis esai, sampai sekarang masih menulis di sana. Nah, di sana itu akhirnya itu menulis bermacam-macam ya, tidak hanya sastra. Ya soal kehidupan, kalau lihat apalah gitu yang kira-kira menarik misalnya, ya saya tuliskan tentang teman saya yang bercerai gitu, ya saya tuliskan di situ gitu, curhatannya itu walaupun tidak menyebutkan nama, apapun ditulis ya hanya untuk belajar menulis tadi. Nah, setelah dikumpulkan lama-lama, nah ini ada petikannya Bang Ilham juga. Jadi Bang Ilham terakhir itu menerbitkan buku yang judulnya Literasi Habituasi. Nah, Literasi Fenomena Habituasi. Itu kan tebal sekali. Itu kan esai-esai yang dia tuliskan ketika masih era-era mahasiswa gitu, yang ketika kami masih sekamar kan di kosan gitu. Nah, ketika membaca buku esainya dia, saya punya nih tulisan-tulisan jelek kayak gitu. Canda ya. Saya punya nih tulisan-tulisan yang semacam itu gitu loh. Oh, bisa nih saya kumpulkan. Nah, kemudian saya kumpulkan, kalau nggak salah ada sekitar hampir 40-an gitu. Cuma menurut standar pribadi ada sekitar 20-an lah yang layak gitu. Minimal enak lah dibaca ya, standarnya itu minimal enak dibaca. Kemudian Bang Ilham saya minta juga menjadi editor, malah bukan hanya editor, jadi kayak ikut merancang buku ini, termasuk susunan esainya. Susunan esainya kan acak. Kalau secara kita berpijak pada kronologi waktu itu kan acak. Nah, tapi dia urutnya dari kronologi geografis. Esai pertama kan dari Bangka Belitung kan, ketika saya di sana. Endingnya esainya ketika saya di Mojokerto gitu. Nah, jadi semacam perjalanan gitu dari Sumatera sampai daerah terakhir yang saya kunjungi kan paling ujung kan Mojokerto, yang saya ke komunitas di sana gitu. Jadi urutan itu sumbangsi dari Bang Ilham juga untuk menyusunnya. Kemudian karena dia sibuk menyelesaikan S3-nya dan di kampus, akhirnya ada editor tambahan, yaitu Mas Raffi. Mas Raffi itu dari penerbit buku puisi saya itu, penerbit Litani. Sedangkan ini kan diterbitkan di Jejak Pustaka. Nah, dari Mas Raffi inilah naskah ini menjadi lebih baik lagi untuk diterbitkan. Kurang lebih begitu pengantarnya, panjang juga ya. Ya nggak apa-apa, tapi banyak yang bisa kita selami kalau tadi mendengar pengantar dari Jamie ya. Dan yang mungkin bisa saya masuki di sini adalah mungkin saya bicara kesan dulu ya, ketika mendapatkan membakar buku ini, saya membacanya, lalu saya punya kesan bahwa ini beda sekali dengan apa yang pernah saya baca sebelumnya. Dan latar belakang saya karena saya mungkin lebih dekat dengan buku diktat perkuliahan ya, biasanya yang saya baca itu kalau esai itu kayak bukunya Umar Junus atau Sultan Takdir Ali Syahbana misalnya, menyebutkan beberapa nama. Kalau yang nama-nama yang tadi Mas Jamie sebutkan mungkin saya tahu gitu ya, kayak misalnya di Anugerah ya mungkin tahu, tapi kan saya nggak mengikutinya secara dalam, seperti misalnya saya baca Sultan Takdir Ali Syahbana misalnya. Nah, perbedaannya adalah kok bedanya saya merasa yang ditulis di dalam buku Membakar Buku itu esainya dia memang mencoba untuk merangkum banyak hal ya, tapi kalau Sultan Takdir Ali Syahbana ini mungkin saya pikir biasanya lebih dalam. Misalnya kayak esai bahasa Indonesia itu kan sampai 20 halaman misalnya. Tapi saya insafi juga bahwa apa mungkin karena mediumnya beda ya. Kenapa? Karena ketika Sultan Takdir Ali Syahbana menulis esai itu kan dimuatnya di majalah Pujangga Baru ya, tahun 1930-an.
Sementara kalau Mas Jamie itu kita hidup di dunia digital. Orang baca esai misalnya dalam medium media sosial misalnya, atau misalnya dalam web. Apakah memang itu mempengaruhi bentuk misalnya? Apakah ada tuntutan? Ya nggak tahu ya. Kalau sekarang kan ada monetisasi lah, ada hal yang lain-lain lah. Itu masuk nggak dalam penulisan esai? Oke, sebenarnya kalau untuk membandingkan medium tadi ya, berarti kan berpengaruh juga pada panjang pendeknya ya. Karena kan saya kalau media konvensional kayak koran, majalah, itu kan dia ada batas ruangnya berapa sentimeter kali berapa sentimeter. Biasanya kan penulis menyesuaikan itu. Misalnya kayak di Kompas nih, cerpen Kompas ya kurang lebih 2000 kata kan, 7 atau 6 halaman Microsoft Word begitu. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya mencoba untuk mengabaikan itu. Seperti yang disinggung di awal tadi. Karena pada fase itu saya menulis apapun gitu ya. Nggak peduli itu jadi pendek apa panjang, ini semampunya. Misalnya anggap saya ingin menceritakan soal mendoan, pengalaman makan mendoan, ya udah. Kalau pengalaman itu sudah cukup untuk dituliskan, mau itu jadinya pendek atau panjang, nggak masalah. Misalnya ini kan juga terbukti, misalnya ada esai yang panjang banget di sini, yang soal pemuda J bertemu penyair B. Bukowski itu kan panjang sekali. Itu kalau di halaman Microsoft Word itu kan 9 apa 12 halaman gitu. Di sini kan juga hampir jadinya ketika dilihat versi kecil ini juga hampir 15 atau 13 halaman gitu, panjang juga. Nah, itu kan juga sama, itu kan awalnya dimuat di Medium juga. Artinya kan memang saya mengabaikan soal panjang pendek tadi. Lagi-lagi yang ingin saya kejar adalah pertama kebiasaan menulis. Nah, itu yang paling berat sebenarnya. Jadi dulu ketika proses sedang jatuh cintanya dengan nulis esai, sampai sekarang sih masih jatuh cinta nulis esai, saya menanamkan semacam disiplin kepada diri sendiri. Misalnya harus menulis seminggu 1. Kalau sekarang tuh ada yang lebih ekstrim tuh, Ipan Lanin, tahu ya mungkin kalian ya, si polisi bahasa itu ya. Ipan Lanin dia kan menulis 1 di Medium. Saya kan ngikutin akun Mediumnya, dia menulis sehari 1. Kayaknya saya nggak sesanggup itu gitu. Nah, waktu lagi getol-getolnya saya membuat aturan menulis seminggu 1. Jadi kan sebulan 4. Nah, sekarang sudah mulai berkurang intensitasnya. Sekarang tuh saya menanamkan diri kalau nggak 1-2 dalam sebulan. Nah, kemarin sebelum ke Jogja sempat menuliskan soal jamur. Nggak ada hubungan dengan sastra ya. Tulis aja gitu yang muncul di kepala. Perkara itu nanti bisa jadi buku soal lingkungan atau buku soal kuliner, itu urusan nanti gitu. Yang penting menulis. Termasuk ini juga mungkin kalau yang paling banyak nah, di luar sastra, saya juga menulis tema-tema lain sebenarnya. Seni rupa, kemudian lingkungan terutama yang berkaitan dengan pertambangan di Bangka Belitung ya. Seni rupa yang sekarang sedang saya geluti, kemudian film juga. Sayangnya jumlah mereka ini masih sedikit karena dunia yang baru saya masuki gitu, di luar sastra ya. Jadi kayak film paling baru 1-2 esai lah gitu. Mungkin yang agak banyak seni rupa ya sekitar 6-7 esai kan terlalu tipis nih kalau dijadikan buku kan, terlalu makso ya kalau istilah Jawanya kalau dijadikan buku. Dilalahnya esai sastra lah yang paling layak secara kuantitas ya, bukan kualitas nanti bisa kita perdebatkan ya. Nah, kuantitas saya cukup gitu dari 40-an lebih tadi, 30-an lebih tadi, kemudian disaring kira-kira yang memang layak untuk dibaca, jadi 20-an ini, 20 esai ini pas dilalahnya semacam itu. Jadi nggak ada pertimbangan panjang pendek atau medium dimuat gitu. Yang penting loss gitu, mau jadinya pendek, panjang, yang penting saya menulis seminggu 1 waktu itu ya, semacam itu mas. Ya, baik. Jadi ternyata ceritanya seperti itu. Ya intinya menulis apa saja ya pada awalnya ya untuk mengeksplorasi apa yang dirasakan oleh Jamie terhadap ya fenomena di sekitarnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita mungkin bisa beralih ke membakar buku ini. Esensinya ini kan sebenarnya ini bicara tentang apa ya? Kalau dari judulnya sih bicara tentang literasi gitu. Nah, literasi ini memang menjadi topik yang sengaja diangkat, sengaja untuk apa ya, menjadi tema dalam buku ini. Itu gimana tuh ceritanya? Apakah memang ini keresahan atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Kenapa ada apa dengan literasi? Atau mungkin sebaliknya ada sesuatu selain literasi di sini? Nah, ini menarik ya pertanyaannya. Lagi-lagi seperti yang Mas Aldi singgung tadi ya, bahwa Mas Aldi kan lebih banyak berada di dunia kampus ya, akademis. Nah, yang jarang sekali hadir di dalam khazanah sastra kita, sastra Indonesia kita,
ditulisnya atau diarsipkannya atau direkamnya atau dicatatnya sastra-sastra atau komunitas-komunitas kegiatan akar rumput. Misalnya Banyumas, siapa orang mengenal Banyumas dulu? Hanya Ahmad Tohari kan. Hari ini kita mengenal Fajrul Alam misalnya atau yang lain lagi gitu. Nah itu kan mereka ini kan tidak ujuk-ujuk jatuh dari langit, pasti mereka ini berada di lingkungan yang mendukungnya untuk berkarya kan. Nah lingkungan pendukung ini itu kan bukan seringkali ya, memang selalu diabaikan oleh negara. Negara kan selalu kegiatannya di hotel kan, misalnya kalau kita mengamati kegiatan Balai Bahasa setiap provinsi atau Perpusnas RI, bayangkan teman-teman yang cuma, mohon maaf ya, cuma tamat SMA, misalnya tidak pernah mengenyam dunia perkuliahan, mereka akan minder datang ke hotel itu tadi, karena ada gap pendidikan di sana, ada gap ekonomi juga mungkin ya, karena hotel nih di bayangannya kan tempat yang mewah, harus melewati prosedur yang macam-macam itu. Nah, yang itu mulai membuka kepala saya adalah ketika saya pulang ke Bangka Belitung habis lulus 2020, lagi pandemi, semua pekerjaan tidak ada kayak hari ini ya. Kerjaan kan nggak ada kayak hari ini ya di pandemi. Pulang sama tetangga ditanyain ngapain kan bingung jawabnya. Ketika baru sampai 3 hari di Pulau Bangka tadi, saya kan tidak balik ke kampung ya, tapi tinggal di ibu kota provinsinya Pangkal Pinang. Saya bikinlah komunitas sastra, 2 esai pertama membahas itu, namanya Kebun Kata. Nah kita diskusinya dulu kayak gini lah di alun-alun kota itu. Ini mengingatkan kepada beberapa tahun silam. Nah, di Kebun Kata itu kami memang mencoba menghilangkan sekat-sekat formalitas tadi. Kami ingin siapapun bisa bergabung di sana, tidak ada perasaan minder dan tidak setara tadi ya. Misalkan kalau kayak di kampus pasti orang-orang yang tidak sekolah kan minder ke sana. Yang paling unik dari Kebun Kata ini, jadi kan itu alun-alun kota ya. Kami melingkar sekitar 20 orang, anak-anak pang yang ngelem itu yang masih mabuk gitu loh. Ya mas gitu, masih mabuk, masih bau lem ibonnya kuat sekali, itu gabung. Itu kan menarik gitu loh. Karena mereka sebenarnya selama ini kan bukan jahat kan. Kan selama ini masyarakat melihat jahat. Mereka kan tidak ada orang yang menemani. Iya kan? Yang mencoba kalau saja ngopeni mereka kan. Nah, kan kalau mungkin sama para PNS tadi yang di Balai Bahasa tadi pasti akan menjauhi mereka. Apalah ini anak kayak gini. Nah, kami tidak. Kami rangkul, ayolah ikut-ikut. Lama-lama mereka ini mulai meninggalkan ngelemnya. Sekarang berkarya walaupun tidak menulis ya, ada yang ngeband, tapi kan arahnya positif. Ada yang ngeband, kemudian ada yang buka usaha sablon dengan landasan DIY Pang kan, do it yourself kan, kerjakan sendiri gitu, buat kerjaan sendiri. Nah mereka ideologi Pangnya mesti kami pertahankan, tidak kami buang gitu, karena itu bagian dari keragaman wacana gitu. Walaupun saya bukan anak Pang ya gitu, ya oke gitu. Mereka curhat sampai hari ini ketika mereka mau bikin album. Mereka sekarang bikin band yang kayak musiknya indie gitu, tidak punk. Masih curhat gitu, ini gimana bang gitu, lirik, padahal mereka lebih tua. Mereka lebih tua ya 3-4 tahun, tapi nggak manggil saya bang gitu. Ini gimana bang liriknya, ada salah nggak secara logika? Ini kan menarik sekali nih, ini tadi adalah anak-anak punk yang ngelem, yang mabuk gitu loh. Yang kalau ada Satpol PP pasti diciduk, yang dibenci oleh masyarakat, yang dikucilkan oleh keluarganya sendiri, tidak pernah mana pernah kantor bahasa begitu. Nah kami tidak ingin semacam itu, makanya selalu di taman kayak Bilpes hari ini gitu, biar tidak ada sekat-sekat tadi. Kemudian itu juga sebenarnya yang saya anut, jadi sebelum gabung ke Kebun Kata, saya kan gabung ke Jejak Imaji ya dari 2016, sejak pertama kali di Jogja 2016 gabung. Jejak Imaji juga begitu, dia berada di luar kampus komunitas sampai hari ini. Yang gabung di sana bukan hanya orang-orang berlatarkan sastra saja, anak BK kan nggak ada hubungan dengan sastra, bimbingan konseling ya. Kemudian yang terbaru sekarang ada anak filsafat Islam, ada pendidikan agama Islam dari anak-anak UIN, bahkan sekarang ketuanya UIN Jogja kan, ketua komunitas ini nggak ada hubungan dengan sastra. Nah karena mereka selama ini kan tidak pernah terakomodasi keahliannya atau sebelum keahlian ya, mungkin keinginannya. Bayangkan anak-anak pendidikan agama Islam, mereka ingin menulis puisi dan sastra, kan tidak terakomodasi di kampusnya. Mungkin tidak ada penulis, dosennya yang jadi penulis, atau bisa saja tidak peduli dosennya. Nah mereka larilah ke komunitas-komunitas ini yang non pemerintah, non kampus gitu, yang lebih organik. Nah dan mereka nyaman di sana sampai sekarang. Semua orang menerima, bahkan ada yang warga-warga desa segitu gitu, yang warga lokal kan, karena kan Jejak Imaji itu kan banyak perantau ya gitu, para pendiri-pendirinya. Nah warga-warga lokal akhirnya sering, pemuda-pemuda di sekitar sekretariat kami ya gabung juga gitu. Kalau anak kecilnya baca dongeng ya memang perpusnya dibuka seluas-luasnya gitu, tidak ada. Mungkin kalau kita ke perpus kota kan harus melewati administrasi yang agak
riweh ya, titip KTP lah, titip KTM lah, titip apa-apa gitu kan. Mungkin bagi orang-orang kan menitip itu bisa menjadi celah untuk alah males nih gitu kan. Karena ada hambatan kecil gitu kan. Jadi yang tadinya niatnya sudah besar tiba-tiba harus nitip ini nitip hilang gitu kan. Nah sedangkan kami nggak, orang tiba-tiba datang aja nyelonong aja ya nggak apa-apa gitu. Wifi ada, perpus terbuka 24 jam gitu orang di sana. Bahkan Jejak Imaji walaupun memang basicnya komunitas sastra, kami menampung para penulis, para pelukis. Jadi sekarang ada anak UNY yang sukanya ngelukis, ya kami akomodasi. Oke, kalau kami bikin buku, dia yang jadi ilustrasinya, dia yang bikin covernya. Ada teman-teman fotografi, oke, kalau kami ada acara dia yang jadi motonya, yang bikin videonya. Kalau Jejak Imaji bikin musik puisi, dia yang bikin video klipnya gitu. Jadi unit lini seni ini saling menopang. Nah harusnya yang dilakukan orang-orang juga semacam itu gitu. Jadi bukan sastra aja nih gitu, skena sastra aja nih, skena musik aja nih. Ya enggak dong. Misalnya kayak teman-teman nih sastra nulis puisi, oleh teman-teman musik kan bisa dinyanyikan. Iya kan, ada hubungan itu. Kesenian kita ini kan kesenian yang kere kan, miskin. Nah kalau tidak kolaborasi ya selesailah sudah itu. Kolaborasi aja masih mengkis-mengkis kan. Nah jadi kolaborasi memang ya kayak Pilpres hari ini itu. Kolaborasi adalah kan hari ini melibatkan banyak hal kan, kayak dari kampus UT kan nggak ada hubungannya dengan sastra kan, tapi terlibat di sini gitu. Urun rembuk, kemudian gotong royong, guyub. Nah biasanya yang ditopang berbagai lini ini akan bertahan lama, akan kuat, karena saya sudah melihat Jejak Imaji udah dari 2014. Kebun kata kan bukan pendiri ya, terlalu angkuh harus saya kapri. Penggagas lah ya, ada 3 orang gitu, dan itu nggak ada semua lagi di Bangka. Saya yang pertama kali saya itu 4 bulan, bayangan udah ngebentuk tiba-tiba balik ke Jogja meninggalkan mereka. Kemudian ada satu lanjut S2 di Malang, satu malah ke Taiwan, nikah sama orang Taiwan nggak balik lagi. Tapi komunitasnya masih jalan karena tadi ditopang oleh berbagai hal. Jadi misalnya anggaplah orang sastra lagi males nih, hilang semangat, tiba-tiba anak-anak pantri ngomong ayo gitu, bikin kumpul muncul lagi semangatnya karena memang ditopang oleh berbagai api-api kecil. Asik gitu. Iya. Oke, baik. Ini sebenarnya mengonfirmasi ya, cerita ini mengonfirmasi apa yang saya yakini sebenarnya. Dari dulu tuh saya sulit percaya kalau nggak dibilang nggak percaya ya. Ketika dibilang bahwa orang Indonesia nggak suka baca sebenarnya. Literasi di Indonesia rendah gitu. Saya malah kayak masa sih gitu. Kan sering ada pernah ya ada narasi kayak gitu ya. Literasi Indonesia tingkat berapa? Saya mungkin mikirnya masa sih bener gitu. Soalnya saya merasa yang mau baca itu banyak, walaupun yang tidak mau baca itu lebih banyak lagi ya. Tapi buat yang disebut tapi maksudnya gini, mungkin masalahnya bukan ketidakmauan itu, tapi mungkin diakses mungkin ya. Dan ini kan akhirnya ada usaha ya yang diceritakan oleh Jamie sendiri, yang dituangkan di dalam buku Membakar Buku itu sendiri, bagaimana tadi memberikan akses, menghilangkan sekat-sekat gitu ya. Ada aktivisme di sana, bahkan ketika Anda sendiri menggugat harga buku yang mahal, lalu kemudian membuat stensilan ya kayak gitu ya. Tapi kan itu usaha ya, itu usaha untuk itu. Nah, saya pengen tanya juga tentang masalah akses ini. Anda kan dari daerah, dari Bangka Belitung, yang akses literasinya mungkin dalam taraf tertentu, lalu kemudian pindah ke Yogyakarta yang taraf literasinya mungkin berbeda, kemudian juga keguyupan komunitasnya berbeda gitu. Apa yang Anda rasakan perbedaan dari asal Anda kemudian dengan tempat kuliah Anda dulu? Nah inilah dia. Saya ke Jogja itu niatnya bukan kuliah, tanya sama pengilham nih saksinya. Niat saya adalah menggembel. Niat saya adalah cari buku karena saya kan di Bangka Belitung, di Kabupaten Bangka Selatan. Jadi Kabupaten Bangka Selatan ini pernah masuk dikategorikan daerah 3T, termaju, terdebes, termantap. bukan ya, kalian teman-teman tahu ya daerah 3T ya? Tahu ya, terdepan, terluar, tertinggal itu. Karena dia memang kabupaten ujung ya, selatan begitu. Dan saya lahir, kalau bisa memilih saya pengen lahir di Perancis sih. Lahirnya saya di desa yang kalau teman-teman nonton film animasi yang balap mobil yang bisa ngomong itu film Cars. Nah, itu rute 66, itu kan ada jalan, jadi kan rute 66 ada jalan provinsi kan. Orang lewat situ, tiba-tiba dibikinlah jalan provinsi yang lain. Orang nggak lewat situ lagi, jadi kota sepi kan, kota buntu. Itulah desa saya.
Dia di tengah-tengah. Jadi di ujung sini ada jalan provinsi, di ujung ini ada jalan provinsi. Julukannya Desa Buntu. Nggak ada apa-apa di sana. Ada sih, ada ikan sih. Ikan murah di sana ya. Nah, tapi kalau untuk akses literasi memang tidak ada. Jadi ketika masih SD itu sampai SMA malah, ketika saya membaca itu adalah membaca koran. Yang itu bukan koran hari itu loh. Itu yang telat berbulan-bulan kemudian. Koran daerah itu karena dia harus melewati dari ibu kota provinsi juga kan. Dan koran-koran itu bukan untuk dibaca. Kalau teman-teman di Jawa mungkin di Jogja ya, saya di Purwokerto belum pernah lihat. Di Jogja itu kan ada kayak kaca ditempel itu atau template ditempel untuk yang koran ditempel, orang bisa baca. Jadi kayak ada akses bacaan itu ya. Nah, di tempat saya koran itu dipakainya bukan untuk itu dipakai untuk hajatan. Jadi kalau kalian nonton Upin Ipin, kalau mereka hajatan kan bawa yang piring gede itu loh, kaleng gede, namanya dulang kan. Nah, makanan, nah itu untuk hajatan. Koran itu untuk makanan tadi biar nggak lalat macam-macam. Itulah saya baca sambil nunggu hajatan, ada berita bola nih yang sudah lewat beberapa bulan lalu gitu kan. Oh, ada berita politik di Jakarta sudah lewat beberapa bulan lalu gitu. Sudah lewat terus gitu, karena itu memang mungkin yang paling termuda koran di sana ada 2 minggu lah. Itu kan sudah telat ya, malah mungkin sudah selesai kasusnya mungkin ya. Nah, itu telat datang. Nah, dari situ ada juga faktor film Laskar Pelangi kalau teman-teman tahu. Nah, film Laskar Pelangi itu sangat memantik saya gitu. Jadi kayak menanamkan kepercayaan diri. Wah, orang kampung nih gitu, orang desa, orang kepulauan bisa nih dia kuliah ke luar negeri gitu, bisa dia kuliah di UI kan gitu, di Jakarta. Harusnya saya juga bisa dong gitu kan. Kalau dia bisa, saya juga bisa gitu. Nah, dari situlah ada hasrat untuk meraih itu. Nah, kalau untuk berbicara toko buku itu ada dari toko buku G ya, yang besar itu ya, penerbit G yang besar. Itu di kota provinsi dan harganya itu lebih mahal 20 atau 30%. Misalnya buku di Jawa misalnya, sebuah buku harganya 50. Di toko G tadi di pulau saya harganya 70. Karena kan pasti ada estimasi ongkir kan. Apalagi Pulau Bangka itu kan melewati 2 laut, 2 selat kan. Dia harus melewati Selat Sunda yang memisahkan Jawa dan Sumatera, terus melewati Selat Bangka yang memisahkan Sumatera dan Pulau Bangka. Itu kan ada ongkos yang 2 kali lipat kan. Lebih mahal jatuhnya. Dan itu juga buku-buku yang di sana, buku-buku yang sastra keren hari ini bisa kayak nama Eka Kurniawan, nama siapalah gitu yang setara itu Pramudia Anantatur, itu sedikit stoknya, paling 1-2x itu. Yang lebih banyak itu buku tulis sama buku komik anak-anak gitu loh. Karena memang yang disasar dan itu juga yang laris kan, karena memang jurusan sastra itu tuh belum ada di sana. Setahu saya kampus paling besar di sana Universitas Bangka Belitung itu tidak ada jurusan sastranya, dia jurusan teknik-teknik itu banyaknya. Baru ada sekarang, Oh iya betul, ada teman sekos kami juga ya. Iya baru itu, kayaknya 2018 apa 19 itu dibentuk prodinya ya. Nah, iya prodinya baru banget. Nah, sehingga mungkin itu jadi pertimbangan perusahaan tadi ya, bahwa oke ini nggak ada nih jurusan sastra, mungkin tidak ada juga pembaca sastra kan, jadi memang sedikit dan mahal lagi-lagi. Nah dari situ saya memutuskan untuk ke Jogja. Jadi saya orang pertama dari keluarga besar saya yang ke Jawa. Jadi keluarga kami itu punya tradisi kalau kuliah itu ke Palembang, karena paling dekat kan, tinggal nyeberang gitu ya. Kalau naik kapal laut paling 3-4 jam, kalau naik pesawat paling cuma 30 menit ke Palembang itu. Tradisinya ke sana. Nah, saya memilih untuk jalan berbeda. Karena dari cerita abang-abang tadi, abang-abang sekampung yang tadinya kuliah di Jogja, mereka bilang, oh Jogja banyak buku, banyak penerbit, banyak komunitas. Nah, itu yang terngiang-ngiang, wah inilah surga yang saya inginkan. Saya berangkat ke Jogja itu bukan dengan niatan kuliah, tidak bawa ijazah dan macam-macam. Ijazah SMA malah dikirim kemudian, dipaketin gitu loh. Yang daftarin juga orang lain, bukan saya yang daftar gitu loh. Ada temennya ibu saya itu yang sedang ke Jogja ngurus anaknya, dia yang daftarin. Karena tujuan saya bukan kuliah, tujuannya mencari buku tadi untuk menuntaskan balas dendam terhadap akses tadi gitu. Nah, ketika di Jogja itu sama, kami berdua kan sama-sama orang pendendam ya terhadap buku. Dia menumpuk buku banyak di kosnya, saya juga menumpuk buku banyak di kos saya gitu, karena itu nggak ada di daerah kami. Kalaupun ada, itu lebih susah dijangkau aksesnya, harganya juga lebih mahal gitu. Nah, makanya ketika di Jogja, mungkin hari ini kalau di total saya lebih banyak beli buku ketimbang beli baju dan beli makan. Karena dulu kan saya dari semester 4 udah mulai kerja di kampus ya, sebagai reporter lah gitu, yang nulis berita kampus. Itu honornya saya habiskan untuk beli buku. Tidak peduli itu berapa, dapat 600 habis beli buku. Karena menanamkan prinsip kan kalau masih kuliah kan kita kos dan makan kan masih orang tua. Nah, uang lebih ini yang bukan dari mereka harusnya kan digunakan dengan baik sebaik-baiknya ya. Tergantung kalian hobinya apa. Misalnya kalau hobi bunga mungkin beli bunga ya. Nah, karena saya buku, interestnya ke buku ya beli buku habis itu.
dan menumpuk itu jadi berguna akhirnya. Banyak buku yang saya beli di zaman kuliah itu belum dibaca, tapi jadi berguna akhir-akhir ini. Jadi nggak perlu lagi cari-cari gitu loh. Ketika pengen baca buku ini, tinggal ambil aja di rak baru buka plastiknya. Ilham Robani kan juga begitu. Banyak buku-bukunya yang belum dibuka gitu. Karena kami ada ketakutan tadi gitu bahwa suatu saat mungkin kami bisa saja pergi dari Pulau Jawa ini dan akan susah aksesnya. Nah, beruntungnya Ilham Robani mendapatkan istri orang Purwokerto, Banyumas, masih di Jawa-Jawa. Nah, saya kan masih abu-abu nih. Bisa saja dapat istri orang Uganda misalnya, atau orang Bali, orang mana, atau mungkin suatu saat di daerah yang terpencil. Nah, kalau saya sudah punya buku, saya tinggal bawa aja gitu. Seperti Hatta ketika dia diasingkan ke Digul, Papua. Bawa bukunya kan sepesawat. Nggak tahu kalau yang satunya diasingkan dia bawa apa. Bawa AI. Ya oke. Yang mungkin dari pengalaman yang sama ya, seperti yang tadi diceritakan oleh Jenny. Kalau saya baru sadar tentang privilege ini ya, akses literasi itu justru ketika saya pindah ke Purwokerto. Kalau saya, kenapa? Karena saya berasal dari Jakarta dan sejak sejak SD, SMP, SMA, saya selalu dikasih asupan oleh orang tua saya buku majalah bekas gitu, dan itu mudah didapatkan gitu ya kalau di Jakarta. Ayah saya pulang kerja bawa majalah Bobo misalnya setumpuk, Donald Bebek setumpuk, dan saya bisa beli buku juga gampang gitu. Saya mau baca buku, saya tinggal ke Perpustakaan Nasional, ke HB Yasin, ke Perpustakaan Kampus. Waktu itu di UI lumayan lengkap gitu ya koleksinya. Sangat lengkap. Nah, lengkap banget. Saya mau cari buku juga bisa ke toko buku loakan gitu ya di Blok M. Tapi tiba-tiba itu nggak ada di sini. Ketika saya pindah ke Purwokerto ya, hal yang pertama saya ingat saya nanya di hari pertama itu sama kolega saya lupa siapa ya, tapi saya nanya ke kolega saya, kalau mau beli buku di sini di mana ya gitu. Terus dia bingung ya, yang tadi disebut G gitu. Ya saya sebut aja Gramedia, di Gramedia gitu kan. Selain itu nggak ada lagi, nggak ada lagi gitu. Jadi walah, ternyata yang ya itu tadi ya, kalau misalnya tadi Jamie bilang bahwa ada ketakutan kalau pindah dari Jawa, ada yang tercerabut gitu ya, akses terhadap buku, terhadap literasi itu gimana kalau misalnya saya pindah dari Jawa gitu. Ternyata saya baru menyadari, oh walah, ternyata di Purwokerto ini mungkin akses terhadap buku itu tidak seperti di Jakarta ya, seperti yang saya alami gitu. Kalau itu pengalaman saya, mungkin bisa dibandingkan. Jadi kalau Jamie ini pengalamannya dari daerah yang aksesnya lebih terbatas, terus ke Jogja dia menemukan surga. Kalau saya kebalikannya gitu, Tapi ya nggak apa-apa, kan adanya Bilfest ini membuat literasi kita bertumbuh. Surga ya. baru. Betul. Bilfest kan tujuannya membuat itu ya sebenarnya. Oke. Poin nih. Poin memuji. Oke, kalau bicara tentang aktivisme, nah itu kita belum mendapatkan tadi tanggapannya nih. Kan Jamie ingin dari novel ini juga kelihatan nih, pengen meruntuhkan sekat-sekat itu ya, sekat-sekat yang tadi masalah akses literasi. Pada akhirnya Anda melakukan sendiri. Anda coba melakukan aktivisme dengan misalnya tadi membuat buku yang stensilan, membuat buku yang lebih mungkin semangatnya pengen menggugat gitu ya, menggugat harga buku gitu. Ini harga buku kok mahal banget gitu. Tapi sementara Anda sendiri juga kerja di penerbit gitu. Nah, mungkin bisa dieksplorasi ya kisah ini ya. Sebenarnya ini kan salah satu sekat yang memisahkan ya, jurang pemisah antara buku dan pembacanya, masalah harga gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Apa yang Anda lihat di sini dan bagaimana ini bisa diceritakan ya? Walaupun nanti mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut di bukunya Jamie ini. Tapi gimana ceritanya itu? Oke, ya ini Menarik sekali. Saya pernah masih menggugat harga buku yang mahal, tapi sekaligus kerja di penerbitan, sudah pindah 3 penerbitan, yang sekarang penerbit ketiga di Jejak Pustaka bekerjanya. Dulu sama, ketika saya belum masuk ke dalam industri penerbitan, sama pandangannya adalah penerbit salah, penerbit serakah dan macam-macam lah. Setelah masuk ternyata kasihan sekali ini penerbit gitu. Jadi buku ini, apalagi sekarang kertas naik lagi, imbas dari perang Donald Bebek dengan memerangi Iran tadi, dia sangat sangat bernafsu terhadap minyak Iran gitu, si Donald Bebek gitu ya. Itu kertas naik lagi sekarang.
Dan sekarang ada aturan baru dari pemerintah yang saya sangat mencintai aturan itu, bahwa PT dan CV, unit CP itu sekarang dikenai pajak yang sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Artinya penerbit-penerbit kan banyak menggunakan payung hukum CV di penerbitnya ya, kan rata-rata penerbit di Jogja CV, bahkan penerbit gede misalnya kayak Margin Kiri kan CV Margin Kiri kan pakai CV. Nah itu sekarang pajak yang dipukul rata sama kayak perusahaan sawit, hitungannya naik 22%. Kalian bisa baca itu di Instagram, sudah banyak yang mengangkat itu. Bayangkan penerbit itu dicekik dari segala hal, bahan baku ya, terutama kertas itu mahal, tinta naik, kemudian belum lagi rantai distribusi. Jadi penerbit itu adalah unit yang paling hampir sama dengan penulis sebenarnya keuntungannya, yang paling sedikit. Tahu yang paling banyak apa keuntungannya? Nah ini kalau kalian ingin memasuki dunia buku, kalian ambillah sisi ini kalau pengen untung paling banyak. Jadi penjual buku, reseller, itu yang untungnya paling banyak. Penerbit itu dari sebuah buku paling dapat 5-7% keuntungannya. Itu kan mirip-mirip dengan penulis kan? Kalau penulis kan relatifnya 10-15%. Ya kalau di Jogja rata-rata 10% ya penerbit-penerbit kecil kan. Yang ngasih 15 kan penerbit G tadi, itu pun hanya untuk penulis dia yang terkenal, penulis kesayangannya kan. Nah, misalnya penerbit kecil ingin naruh bukunya, jadi kan penerbit G ini kan punya banyak toko buku. Orang kan penerbit di luar dia kan bisa naruh ke sana. Itu potongannya 50%. Bayangkan, itu nggak ada lagi untungnya. Itu dari dia ya satu. Kemudian dari platform digital, misalnya kalau kalian akrab misalnya di Google Playbook, Kubuku, kemudian ada Aksaramaya. Kalau tahun lalu Aksaramaya yang dapat tender dari pemerintah, tahun ini Kubuku yang dapat tender buku digital dari pemerintah. Itu potongannya 55% sampai 60%. Nggak ada untungnya itu. Itu kerja bakti itu, bukan buka usaha, itu kerja bakti. Mungkin kalau kalian pengen memiliki usaha buku, jadilah reseller, penjual toko buku, karena dia untungnya banyak. Rata-rata kalau di Jogja itu penerbit memberikan diskon kepada toko buku, rate-nya antara 30 sampai 40%. Umumnya di 35, ratanya di 35%. Bayangkan, kalian menjual buku dapat untungnya 35%. Kalian tidak perlu bayar honor royalti penulis, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk cetak buku, nggak perlu bayar pajak ya. Mungkin kalau udah gede perlu ya bayar pajak ya. Kalau toko buku kecil kan belum ya. Tidak perlu itu. Kemudian jadi 35% itu kan untung bersih. Sedangkan penerbit tadi dipotong macam-macam, dia dipotong pajak perusahaannya, dia dipotong royalti penulis, dia dipotong oleh bahan baku yang mahal, belum lagi dia dipotong oleh diskon-diskon platform digital yang jahat tadi. Itu seram sekali itu. Bahkan setiap penerbit kami dapat lolos pengadaan buku, misalnya kan kayak tahun lalu lolos 5-6 judul buku lah untuk sekolahnya yang Maha Prabowo, sekolah rakyat, ada 6 judul buku kami lolos. Itu kami tepuk jidat, karena untuk buku yang dibeli ribuan, itu untungnya sama kayak dengan buku yang dijual 100 X, untungnya hampir-hampir sama itu. Gila ini, karena memang potongannya melewati banyak tahap administrasi yang ribet lah. Harus melewati tangan kedua, tangan ketiga, yang mereka terus meminta persenan tadi. Nah, kalau kalian pengen masuk usaha buku, jadilah penjual buku, toko buku. Jangan bikin penerbit, pusing bikin penerbit tuh. Dikit sekali keuntungannya. Akhirnya ada pemakluman tadi ketika saya masuk di sana ya. Oh ternyata memang penerbit itu menjual harga buku itu adalah harga terbaik yang mampu dia beri. Misalnya saya akan masih dilibatkan oleh Pimbret Jejak Pusaka untuk menentukan harga buku. Itu kami tuh selalu ada perasaan tidak enak. Karena kami sama-sama penulis ya. Pimbret kami kan namanya Mas Ari R. Nugroho. Dia penulis juga. Ada bukunya di bazar ini, Bahas 65. Di dalam karya Martina Leda. Kemudian saya juga tulis buku. Ketika kami anggaplah buku ini harganya 70, kami tuh ada perasaan nggak tega untuk memberikan nilai 70 itu kepada pembeli. Tapi kami sebagai penerbit juga ada perasaan, aduh gimana nih bayar gaji karyawan bulan depan. Ada tekanan dua sisi tadi. Pertama menyeimbangkan harga pasar agar tidak terlalu mahal. Di sisi lain juga agar kami juga masih hidup api dapur penerbitnya. Nah itu yang paling susah gitu. Nggak tega ngasih harga mahal, tapi kalau dikasih harga rendah, kaminya yang nggak hidup gitu. Nah itu yang paling susah. Ini terutama penerbit-penerbit kecil ya. Nah yang saya kritik sebenarnya adalah penerbit besar tadi kayak G, B yang ada di pusat sana ya, M gitu kan penerbit besar.
Karena penerbit besar itu sekali cetak, penerbit G kalau dia sekali cetak oplahnya minimal 1000x. Jadi dalam dunia perbukuan semakin banyak kamu cetak, semakin rendah HPP-nya, harga produksinya. Misalnya buku ini dicetak 1000x, mungkin 1x-nya akan seharga 10.000 nih, hitungannya ya modalnya. Tapi ketika kamu cuma cetak 100x, ya mungkin jadinya 15. Ya kayak kalian belanja lah, kalau beli banyak kan potongannya banyak kan, lebih murah kan kalau beli banyak kan. Logikanya semacam itu. Nah harusnya yang digugatlah penerbit-penerbit besar tadi, karena penerbit itu kan nggak masuk akal harganya. Bayangkan hanya untuk buku segini, mereka bisa mengasih harga 85-90, setebal gini. Itu kalau penerbit kecil ngasih harga gitu, pasti diludahi pembaca gitu. Ah penerbit sombong gitu ngasih harga sosokan mahal, padahal ya dapat untung gitu loh, atau untungnya dikit sekali. Nah penerbit besar tadi lah yang harusnya dikritik karena mereka memonopoli ya tanda kutip lain ya, memonopoli pasar gitu, oplahnya banyak, mereka penulis-penulis terkenal yang terbit di sana sehingga jaringan toko bukunya banyak, jaringan relasi ekonominya luas gitu, bukan hanya di buku tapi ke media dan macam-macam. Harusnya mereka lah yang memberikan harga buku murah karena mereka sudah untung. Tapi itu kan logika kita sebagai pembeli pembaca ya, logika mereka sebagai seorang pebisnis kapitalis tidak begitu, mengeruk untung sebanyak-banyaknya. Jadi kayak ada semacam ironi dunia perbukuan. Penerbit besar karena mereka punya brand besar tadi merasa gagah, aku punya brand besar, pasti terbitanku dianggap bagus walaupun tidak semua ya. Sedangkan penerbit kecil walaupun bagus karya-karyanya itu dianggap tidak bagus oleh masyarakat. Saya aja nih ya pengalaman nih curhat, ketika terbit buku pertama itu kan penerbit kecil ya, Litani Literasi, dia setahun hanya menerbitkan 2 atau 3 buku, sekecil itu ya dia. Sekarang lagi hiatus saking kecilnya, jadi buku saya ada buku terakhir yang diterbitkan. Di penerbit G tadi, buku itu harusnya dijual bisa berapa kali lipat gitu loh. Nah karena kami penerbit kecil jadi enggak gitu loh. Karena cetaknya ya 40 habis gitu, nanti cetak lagi 10. Ya mungkin Pak Jurul Alam mengalami itu karena dia paham gitu sebagai penulis yang terbit di Jejak Pusaka gitu loh. Nah itu menjadi ironi kita di dunia perbukuan gitu, yang harus kita kritik. Kan nggak masuk akal. Coba lihat aja kalian ke toko buku tadi, harganya nggak masuk akal, di atas 100 semua. Bahkan buku-buku gini kan bisa menyentuh 100 kan, 90, 95. Nah ada anggapan demikian bahwa di masyarakat bahwa buku yang bagus terbit di penerbit besar, sedangkan penerbit-penerbit kecil yang nggak bagus. Tidak begitu juga gitu. Banyak sekarang penerbit-penerbit yang menentang arus utama tapi bagus-bagus, kayak yang saya sebutkan tadi kayak Pocher, Margin Kiri kan kecil-kecil semua. Itu Moy misalnya yang dibentuk kayak ekonomi kecil-kecil, tapi kan baru kualitas. Nah itu jadi masalah yang kompleks nih dunia perbukuan. Dan saya berdiri di 2 kaki untungnya, jadi bisa melihat itu dari 2 sisi. Sebagai yang bekerja di penerbitan dari dalam, kemudian sebagai penulis juga gitu. Makanya yang saya gugat dari yang kayak tadi udah menggugat yang gede-gede sebenarnya untuk menyindir mereka lah, tapi kan mereka tidak disindir ya. Siapa saya gitu. Padahal nggak sampai itu info-info itu. Ya oke. Itu ada esai yang sebenarnya bercerita juga tentang itu ya, masalah fenomena di industri perbukuan itu seperti apa ya. Nah tapi kalau nerbitin esai ini jadi buku dengan pengetahuan seperti itu yang mungkin agak-agak bikin jiper juga ya. Kalau mau bikin buku ternyata untungnya kecil gitu, tapi masih tetap berani mengeluarkan buku ini apa? Karena memang ini kalau bisa dibilang ini apa yang pengen dicapai sih sebenarnya ketika membakar buku itu dalam bentuk cetak ya terutama ya. Padahal kan sudah ada risiko-risiko besar yang tadi disampaikan kan? Ya. Pertama, sebagai seorang penulis ya, ini sudut pandang sebagai seorang penulis, saya sudah membuang bayangan-bayangan itu. Jadi ketika dulu gabung di komunitas Sastra Raja Imaji tahun pertama dari 2016 sampai 2017, sebagai seorang mahasiswa baru, kemudian pembelajar baru kan banyak nih beli buku, dikirim uang dari orang tua beli buku. Sedangkan waktu itu tulisan saya belum ada yang dimuat. Ya tadi ya tulisan saya dimuat di 2018. Nah muncul pikiran jahat waktu itu. Kok aku lebih banyak keluar modal ketimbang keuntungannya. Jadi di kepala ini menanamkan konsep untung rugi gitu. Kok aku lebih banyak beli buku ya, sedangkan aku tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dari buku yang kubeli. Tidak mendapatkan uang dari situ gitu, dari buku yang kubeli gitu. Tidak. Jadi uangnya aku hanya mengeluarkan uang, tapi uang itu pernah datang kepada aku kan. Sudah menanamkan pikiran jahat itu. Nah kemudian senior kami di komunitas namanya Suli Subaweh ngomong, dunia sastra itu, dunia tulis menulis, dunia seni itu
bukan dunia yang bisa mengantar kamu naik haji. Ya mungkin ada orang yang bisa naik haji dari buku ya, mungkin Eka Kurniawan bisa naik haji dari buku ya, karena bukunya laris, famous begitu, terkenal. Tapi lebih banyak orang yang tidak bisa naik haji dari buku begitu ya. Jangan naik haji beli apa aja dari buku tuh, saya belum beli apa-apa loh dari buku pertama itu. tidak yang dibayangkan orang tidak ya kan, penulis itu kan hanya gagah di pride-nya ya, karena mungkin dia mencitrakan seorang intelektual, seorang yang di luar arus utama rezim kebodohan misalnya, kan itu kan pride-nya dia kan di situ. Seorang aktivisme adalah di pengetahuannya dia kan, perlawanan dia kan ada di pengetahuannya, bukan di finansial tadi ya. Ada penulis yang kayak Meta Delie dan macam-macam itu yang bestseller, tapi kan itu berapa persen dari populasi penulis. Kita hanya bisa 10 jari ini masih cukup loh untuk menghitung penulis-penulis kaya tadi. Sedangkan banyak sekali penulis kayak Pak Jurul Alam, saya, Ilham Robani yang masih bikin bilpes lah atau apa untuk menghibur dari kekalahan penjualan tadi ya Pak Jurul ya. Bikin gini kan untuk menghilangkan pikiran kekalahan buku yang sedikit laku, kemudian royalti yang nggak seberapa, alur distribusi yang ribet dan macam-macam gitu kan, karena tidak dari distributor besar seperti tadi gitu. Nah, dari nasihat tadi akhirnya saya membuang pikiran-pikiran untuk mencari untung dari pengetahuan. Kalaupun itu ada uang dari situ hanya bonus gitu. Lagi-lagi sampai hari ini saya masih, kalau kita pakai logika untung rugi, saya lebih banyak ruginya ketimbang untungnya. Untungnya apa ya? Paling ya bisa gini-gini, serawung, guyup, itulah keuntungannya. Punya banyak teman, nah itulah keuntungannya. Kalau dari sisi finansial tidak ada keuntungan itu. Nah, akhirnya dari 2017 tadi saya buang pikiran-pikiran buruk tadi, pikiran-pikiran jahat tadi, ya udah, nothing tulus gitu. Belajar, mau laku mau tidak, saya akan memberikan terbaik untuk skena ini anjay. Enggak, untuk pengetahuan ini saya akan fight terus-terus, saya tidak peduli. Makanya ketika buku puisi saya pertama terbit, nah ini info, buku yang paling susah dijual di muka bumi ini adalah buku puisi. Tanya sama Pak Jurul Alam. Jadi kalau kalian mau jadi penulis, jangan nulis puisi ya, nulislah prosa, cerpen atau novel. Minimal kalau novel itu bisa difilmkan, puisi nggak bisa difilmkan, nggak ada film dari puisi. Lagu dari puisi aja terhitung jari kan, itu pun lagu-lagu indie kan, bukan lagu yang komersil ya. Nah dari situlah saya membuang pikiran-pikiran buruk finansial dari keuntungan dan macam-macam. Ya fokus saja di belajar gitu, fokus saja mencari teman. Nah itulah mungkin anugerah, anjay pakai istilah anugerah ya, anugerah terbesar yang saya dapatkan itu. Saya punya teman dari Sumatera sampai ujung Jawa Timur. Kalau Bali dan sebelumnya belum pernah ke sana gitu ya. Nah itu selalu ada teman-teman itu ketika saya ke sana, bahkan tidak agenda buku. Ya, kayak hari ini 3 hari 3 malam. Bayangkan kalau saya bukan penulis, itu udah berapa habis penginapan dan makan. Untungnya ada Pak Bos Ilham Robani. Nah dari situ tadi kan, dari silaturahmi tadi, dari perasaan sama rasa gitu ya. Kita di dunia yang sama-sama sepi kan. Di Indonesia itu pengetahuan itu kan dunia yang sepi. Karena orang lebih senang merayakan keviralan ketimbang pengetahuan yang dalam dan permenungan gitu ya. Seperti video terbaru yang tayang di YouTube yang seorang politikus bilang etika AI, tapi dia tidak baca buku. Nah itu mungkin dari prompter di depannya mungkin ya dia gitu. Nah kita kan berada di kondisi itu sayangnya, tidak ada di iklim yang baik. Nah di dunia barat yang saya maksud inilah Eropa dan Amerika. Seorang penulis itu punya agen loh, sekeren itu. Agen ini untuk bayangan ya, mungkin yang cewek mungkin agak nggak relate, tapi ini saya coba analogikan sesederhana mungkin. Di dunia sepak bola, para pemain bola, siapa yang paling terkenal ya? Messi, Ronaldo. Mereka hanya fokus latihan bola dan main sebagus-bagusnya, mencetak gol sebanyak-banyaknya. Perkara dia kontrak dengan Coca-Cola, kontrak dengan Nike, kontrak dengan Adidas, itu bukan dia loh yang ngurus, ada namanya agen. Agen inilah yang ngurusin perkara hukum. Di dunia barat, Eropa dan Amerika, penulis itu punya agen. Kayak hari ini misalnya, saya ke Bilpes. Itu kan panitia langsung menghubungi saya kan, adminnya kan, Rita, kemudian Kiki langsung menghubungi saya. Kalau di Eropa nggak kayak gitu. Orang tuh menghubungi agen saya dulu, manajer. Nah, istilah paling benar tuh manajer. Jadi kayak, Jamie jadwal kosong nggak? Dia nanya ke manajer. Nanti manajernya, oke, Jamie nanti bisa di Purwokerto tanggal 18. Ada kayak gitu. Sekeren itu industrinya, karena memang industrinya sudah sehat di barat itu. Industrinya sehat, pemerintahnya mendukung, iklim intelektualnya oke. Jadi itu adalah segitiga pengetahuan yang menopang. Makanya di barat pengetahuannya bisa sehari bisa ganti ideologi di barat. Kalau kita kan setiap berapa tahun sekali ganti ideologi kan. Misal kayak ideologi feminisme. Sekarang kan sudah gelombang keempat kelima itu di barat. Udah lewat kan sekarang.
kita baru 1-2 baru belajar feminisme di gelombang 1 di gelombang 2. Pengetahuan kita telat 30 sampai 50 tahun dari barat. Sudah jauh sekali kita tinggal. Misalnya kayak kemarin di dunia puisi ya, di skena puisi 2-3 tahun lalu sempat rame puisi marah-marah. Bukowski yang ada esainya di sini kan. Bukowski itu udah tahun 70-an nulis puisi itu di Amerika gitu. Kita di 2016 kemarin gitu, ngapain gitu. Ya karena memang ada gap pengetahuan yang jauh gitu. Karena ya lagi-lagi negara berkembang, negara baru, kemudian negara yang dikelola dengan buruk gitu ya. Sebenarnya kita kan tidak miskin ya negaranya ya, cuma dikelola dengan buruk sehingga banyak hal-hal baik itu tertolak atau memang tidak bisa masuk gitu. Kan negara ini kan menghindari hal-hal baik kan, hal-hal positif kan hindari ya, yang buruk-buruk aja, makanan beracun ya itu dia, kita akomodasi gitu kan. Tapi kalau buku baik ya gitu, semacam itu memang ironi sekali gitu kalau kita membayangkan. Makanya dengan gambaran iklim yang serapuh itu tadi, saya membuang pikiran untung rugi tadi. Udah nulis aja, belajar aja, menemani teman-teman tadi kayak misal di kebun kata tadi ya udah anak-anak pang kita rangkul, udah itu aja. Keuntungannya di pertemanan yang luas itu tadi. Ya mungkin suatu saat kalau saya nyapres sudah ada nih pendukung setiap daerah. Jadinya nyapres ini. Ya oke. Ya situasinya seperti itu ya. Sesuram Ada itu gap ya. Jauh sekali. Aja. Tapi mungkin saya bisa masuk sedikit komentar di sini bahwa memang secara kultural kalau dibandingkan dengan Barat ya, saya mau menanggapi apa yang Jenny bilang tadi. Kalau Jenny bilang tadi industri penulisan perbukuan membaca ya, literasi membaca seperti itu memang mungkin sudah lebih mapan ya daripada di sini. Sebenarnya kalau kita lihat secara kultural masyarakat Indonesia itu sebenarnya masih gagap. Gagap itu artinya kita itu dari masyarakat lisan sebenarnya. Lalu kemudian pada abad ke-19 kita mulai masuk tuh ke dalam iklim membaca sebenarnya ya. Dari awal abad 20 dengan dengan zaman pergerakan seperti itu. Dan sebenarnya itu masih belum terlalu lama, kita belum terlalu matang dalam membaca. Tiba-tiba kita harus lompat lagi sekarang menjadi masyarakat digital di abad ke-21. Jadi sebenarnya kita belum mematangkan iklim membaca kita tidak seperti masyarakat barat ya. Dan itu memang nasib kita seperti itu yang saya lihat. Jadi iya, jadi kalau misalnya mau dibandingkan dengan barat sebenarnya ada perbedaan secara kultural itu seperti itu. Tapi ya itu mungkin perbincangan di lain hari ya. Itu kan sudah jauh dari topik kita hari ini. Saya pengen kembali lagi ke dalam masalah tadi ya, literasi perbukuan. Yang menarik juga dalam buku ini adalah sebenarnya Jamie ini ingin menawarkan sesuatu ya, bahwa yang namanya membaca itu tidak bisa lepas dari gaya hidup sebenarnya. Saya pikir ada beberapa esainya yang coba untuk mendorong ke situ. Jadikan membaca itu sebagai gaya hidup, jadikan membaca itu sebagai sesuatu yang yang lumrah biasa saja dan dirayakan dimanapun gitu ya. Dan yang satu lagi yang saya sadari adalah Jamie juga bicara tentang tempat, dan ini berkaitan dengan gaya hidup. Dia bicara tentang sebuah warung kopi namanya Kakofoni di Tulungagung gitu. Dan itu kan menjadi semacam hub ya, pusat literasi komunitas ya di situ. Nah, tapi menurut saya ini menarik nih. Kenapa? Karena berarti udah ada kaitannya tuh. Ngopi, gaya hidup, membaca. Jadi itu semua bisa kalau orang bilang sekarang anak culture gitu ya. Skena banget ya. Nah, emangnya bisa kayak gitu, Jenny? Memangnya bisa? Apa yang itu kan visi dari Anda ya sebenarnya. Nah, itu gimana tuh? Iya, jadi sebelum kesana ya, ketika saya pulang itu di 2020 tadi ke Bangka, Pulau Bangka, teman saya yang anak pang itu, mereka sudah mulai membaca nih, walaupun bacaannya ya bacaan berkisar antara wacana-wacana pang ya, wacana-wacana kiri. Mereka tuh curhat begini, curhat yang sangat lugu, tapi itu ironi sekali untuk menggambarkan bagaimana iklim literasi di daerah itu, di daerah saya. Ya. Jadi mereka curhat gini, Bang, aku kalau baca buku di kafe itu malu Bang, karena diejek teman-temanku, karena di kafe orang kerjaannya kalau nggak ngobrol main game, mabar. Kalau itu kan curhatan lugu itu tidak akan terjadi di Jogja, karena di Jogja orang baca buku di kafe hal yang biasa kan, malah main game di kafe yang nggak biasa itu kalau di Jogja kan. Nah ada gap
gaya hidup, kemudian habit tadi ya, kebiasaan masyarakat gitu. Nah akhirnya saya juga menyoroti hal-hal itu untuk yang kan ada esainya judulnya pertunjukan buku. Jadi kan selama ini ada anggapan bahwa untuk menggerakkan literasi, menyampaikan kampanye literasi itu harus ayo baca bukumu, beli buku. Kan seringnya kayak gitu kan. Lebih ke ranah yang kasar gitu, lebih ke ranah yang kayak ayo sholat gitu kan. Kalau nggak sholat kena ini gitu kan. Ada semacam penghakiman gitu. Jadi seolah-olah disuruh membaca itu adalah kegiatan yang menyeramkan. Nah, saya memulai ini ketika di kampus dulu 2016. Kampus saya sebenarnya kampus yang tidak literasi banget gitu. Sebagai gambaran ya, angkatan saya itu ada 150-an mahasiswa. Jadi yang suka baca paling 5-10 orang. Itu kan nggak nyampe 5%-nya kan? Dari ya konteksnya di prodi saya itu yang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang harusnya para pembaca nih gitu kan, ada sastranya, masa kamu nggak baca kan sangat aneh kan. Jurusan sastra nggak baca, itu kan dua kata lucu, jurusan sastra nggak baca, itu lucu sekali tuh. Itu di mana-mana terjadi tuh, bukan cuma di kampus saya, di kampus lain juga begitu. Nah ini nih betul ya Mas Aldi ini kan dosen sastra Indonesia ya kan, sastra Indonesia tidak baca, mereka kan ngapain nanti skripsi kan bingung nanti kan. Nah semacam itu. Ketika di 2016 itu membaca di lingkungan kampus saya itu sesuatu yang asing dan aneh. Nah, kami dulu punya gerakan tidak gerakan yang tidak disepakati lah, itu masuk ilmu rupa juga. Kami kemana-mana membawa buku di kampus. Jadi duduk nih bentar misalnya di aula kampus, udah buka buku baca untuk menunjukkan kepada orang-orang, kepada mahasiswa malasan bahwa membaca buku bisa keren juga loh, gitu kan. Kan ada coba kalau kalian buka di Google kutu buku, yang muncul adalah figur-figur orang gak keren. Culun lah, kan gitu kan, buka aja di Google sekarang, culun, kemudian orang-orang aneh kan. Nah itu kan memberikan stigma negatif kepada para pembaca, seolah-olah culun, antisosial, nggak keren, malas bergaul dan macam-macam. Nah kami dulu menolak itu. Kami keren kok gitu. Apa? Kami keren kok gitu. Nah kami keren kok, kami ke Burjo itu baca buku. Saya enggak, tapi kan ada Rangga ADC. Nah itu, ada Rangga ADC. Itu salah satu film yang baik untuk mendukung bahwa pembaca buku bisa ganteng juga loh, itu tidak seperti Raditya Dika juga gitu loh. Ada yang seperti Rangga gitu kan. Nah, itu film yang penting sekali kan. Dari situ kan film itu banyak memantik generasi baru untuk baca, walaupun awalnya gaya-gayaan ya, skena-skenaan biar dilirik cewek, baca puisi, kemudian baca sohogi, misalnya gitu kan. Baca sohogi, baca puisi Sapardi, itu udah paling keren misalnya di kampus kan. Cewek misalnya terpikat, sering terpikat kan gitu. Awalnya mungkin gaya-gayaan, tapi beberapa teman saya ada lama-lama mereka mencintai aktivitas itu karena mereka mendapatkan keuntungan itu ya, mungkin dapat pacar, kemudian lama-lama nyaman gitu bahwa ternyata berada dalam kebodohan itu adalah sesuatu yang menyakitkan, mungkin ya di kepala mereka semacam itu mungkin. Jadi mereka sampai sekarang yang niatnya hanya gaya-gayaan, skena-skenaan, culture-culturean, sekarang malah memang jadi pembaca yang beneran gitu. Dan itu pertanda yang baik gitu. Makanya kami memulai di kampus itu bahwa untuk mengajak baca buku nggak harus baca buku, beli buku nggak harus gitu, nunjukin bahwa membaca buku itu keren dan biasa saja, kegiatan yang lumrah gitu kan. Kayak di Perancis ya, saya suka membayangkan Perancis gitu ya. Itu kan orang baca buku di lagi nunggu bus datang, mereka baca buku dalam 5 menit, 10 menit gitu-gitu kan. Nah sedangkan kita kan enggak kan, kita kalau nunggu 15 menit kan kita mending buka medsos kan gitu-gitu. Nah ada menanamkan itu, kalau di judulnya kan pertunjukan buku. Semacam itu mengadopsi wacana teater gitu, bahwa untuk menunjukkan, mengajak orang membaca buku tidak harus nyuruh dia baca, tapi menunjukkan bahwa citra membaca itu keren. Nah itu kembali ke curhatan teman saya tadi, nggak gitu kataku, langsung aja terabas gitu. Makanya sekarang di Kota Pangkal Pinang itu sudah ada 2 kafe yang untuk para pembaca. Dulu tuh nggak ada ketika saya datang ke sana ya, teman-teman anak pang ini tadi mereka buka, bikin kafe yang keren, meniru beberapa konsep kafe yang ada di Jogja gitu kan, mereka buka kecil-kecilan untuk menciptakan iklim yang membaca yang nyaman gitu, yang mereka inginkan. Nah kalau di Jogja kan biasa ya, kita membaca di kafe itu bukan sesuatu yang aneh gitu, malah hal biasa sekali. Nah citra keren itu harusnya juga menyebar ke wilayah-wilayah lain, Banyumas, misalnya wilayah belum terjangkau, misalnya Pati kan sangat asing tuh ya dari dunia literasi, misalnya Kudus, kota-kota kecil. Makanya saya suka belusukan tadi, kayak siapa ya pakai istilah belusukan? Kayak Tulungagung kan, siapa orang yang menganggap Tulungagung sebagai pusat literasi? Tidak ada kan? Nah saya ke sana, temulah Kakoponi tadi. Kakoponi itulah kedai kopi, tapi lebih banyak diskusinya ketimbang jual kopi, dia lebih banyak jual bukunya.
Nah, perlu ruang atau aktivisme semacam itu, gerakan semacam itu untuk menumbuhkan hal demikian. Makanya saya sepakat dengan salah satu puisi Hairil yang dia bilang bahwa lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu, semuanya layak dicatat. Makanya dari penggalan puisi itu saya akhirnya mencatat komunitas-komunitas kecil ini. Kemarin esai terakhir di buku ini kan esai tentang Mojokerto. Jadi ada kafe terbesar di Mojokerto namanya Macadamia, yang punya itu Ibu Iva Purba. Dia itu orang Batak Sumatera. Suaminya Jenderal TNI Bintang 2. Jadi selama saya 2 hari di sana tinggal di rumah TNI di dinasnya. Tapi yang menarik adalah anak-anak jenderal ini suka membaca. Saya rela-relakan datang kepada tempat yang tidak saya sukai, yang berwarna hijau itu ya. Yang berwarna, saya tidak suka tempat itu gitu. Warna hijau yang mengintimidasi itu saya tidak suka. Tapi demi untuk menyemarakan literasi. Jadi kafe besar kan, terkenal gitu. Karena kan banyak duit tadi kan. Mereka buka ruang kecil, namanya Perpustakaan Tuan Nona. Kecil sekali, paling kayak satu tenda ini perpusnya. Nah, saya diminta datang ke sana untuk semacam meresmikan sambil diskusi, sharing-sharing itu apa yang perlu dilakukan langkahnya. Nah, ini para penggeraknya sedang di Jogja, jadi kami akan ketemuan tanggal 20. Nggak tahu ya mau ada kegiatan apa lagi. Semoga bukan diajak jadi buzzer ya. Nah, untuk menggerakkan itu. Nah, padahal Mojokerto kan di masa lalu dia adalah pusat intelektual dan politik kan. Ada kerajaan Majapahit di sana. Kok tiba-tiba sekarang dia hilang gitu. Nah, itu kan perlu dihidupkan lagi. Api-api kecil tadi itu terus ada, terus dijaga. Membakar itu terus ada. Kalau nggak ada yang dibakar, nanti institusi formal, otoriter, militerisme itu makin tumbuh nanti. Memang harus status quo itu harus ditentang terus gitu. Adanya BPS ini juga memang penting gitu. Di Banyumas, di Karisidenan Banyumas kan ini festival satu-satunya kan. Yang pertama malah kan. Biasanya festival kan di wilayah Jawa Tengah, kalau nggak di Jogja ya di Solo. Cuma 2 kota itu. Semarang juga kurang semarak festivalnya, karena Semarang ciri kotanya itu kan kota industri, kota pabrik kan. Jadi iklim intelektualnya belum terbangun. Nah, Banyumas ini memang harus ada festival tersendiri menurutku. Kemarin sebelum kesini saya diskusi sama Mas Ari, Pemret Pusaka. Banyumas ini kan Jawa Tengah, tapi kan dia punya corak yang berbeda dengan Jawa Jogja. Bahasanya berbeda, sistem sosialnya lebih egaliter kan. Banyumas kan tidak mengenal bahasa halus kan. Ya manggil orang ya santai aja gitu, yang lebih tua gitu kan. Candaannya lebih luas seperti Sumatera gitu kan, tidak mengenal sekat-sekat senior, kesopan santunan terhadap orang yang lebih tua gitu ya. Lebih egaliter. Nah, perlu memang Banyumas punya festival semacam ini, malah kalau bisa lebih banyak lagi gitu. Karena Banyumas punya corak tersendiri gitu, kebudayaan tersendiri berbeda. Orang Banyumas pasti nggak mau dibilang sama dengan orang Jogja. Karena memang beda secara kebudayaan, bahasanya beda. Sebenarnya kan bahasa Keraton, sedangkan Banyumas itu kan bahasa perlawanan. Mereka kan tetap menggunakan A kan di belakang, itu kan bahasa Jawa yang asli kan pakai A. Sebenarnya bukan pakai O yang hari ini ya. Nah, Banyumas itu mau pertahankan itu. Yang pakai O itu kan versi keraton, ya. Versi sistem politik feodal, ya kan? Sistem politik monarki zaman dulu gitu kan. Nah, Banyumas itu melawan. Memang bibit-bibit melawan itu sudah ada di dalam diri orang Banyumas. Asik, hidup Banyumas. Melawan status quo. Melawan status quo. Tapi saya mau kasih satu warna lagi nih tentang Banyumas nih, yang saya tahu ya. Kalau yang namanya literasi ya. Oh iya, tapi sebelum kita ke komentarnya, mungkin saya mau meluruskan dulu ya, literasi di sini mungkin bukan hanya masalah membaca buku, karena literasi itu kan banyak ya, literasi finansial, literasi sains, literasi teknologi. Jadi kemampuan kita untuk mencerna, mengolah informasi, mungkin itu juga masuknya ke dalam literasi. Kritik lah, critical thinking gitu. Nah, cuman kalau critical thinking itu kan agak beda dengan sesuatu yang nurut-nurut aja. Kalau dibilang nurut-nurut aja, kayak misalnya yang tadi sudah disinggung militerisme, sistem komando. Tapi masalahnya Banyumas ini juga punya warna hijau tersendiri. Kelihatan dari kampusnya ya, Jenderal Sudirman. Kemudian ada patungnya tuh macam-macam, patung Sudirman, patung Gatot Subroto gitu kan. Kemudian banyak petinggi-petinggi militer juga datang dari Banyumas, Banyumas, Purbalingga dan sekitarnya. Jadi kalau misalnya mau membakar literasi ya, membakar buku di sini, ada hal yang itu tadi ya, ada hal yang mungkin kesana itu ini bertentangan nih. Ada yang di satu sisi mungkin Banyumas melawan status quo, tapi di sisi lain Banyumas juga memasok
orang-orang gitu yang pada akhirnya memelihara status quo gitu, itu yang saya lihat di situ. Tapi situasi ini mungkin beda dengan di Jogja ya. Di Jogja nggak seperti itu, makanya komunitas-komunitas mungkin bisa lebih banyak atau perbukuan lebih banyak, literasi lebih banyak gitu daripada di Banyumas. Saya nggak tahu nih kalau di Jogja itu, saya kan bukan orang Jogja ya. Tapi memang kalau di Jogja beda ya. Maksudnya mungkin dia